Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Mari sejenak kita datang kepada Tuhan sebelum kita beraktivitas. Kita memulai bersama Tuhan, maka kita akan melihat hari ini ada pertolongan Tuhan. Tantangan pasti ada, kesulitan pasti kita jumpai. Yang namanya pergumulan pasti selama kita hidup ada. Selama kita ada di planet yang bernama bumi pasti ada pergumulan. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, Dia akan memberikan kita pertolongan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita masuki dunia kerja kita mau datang kepada Tuhan. Kita hendak membaca, dengar dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersukacita dan dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah membawa kami di hari ini setelah Engkau membangunkan kami dari peristirahatan tidur. Engkau yang sudah menjaga, menyertai dan memberkati tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan hari ini kami percaya rancangan Tuhan bagi kami, rancangan damai sejahtera. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat kami alami. Dan karena itu kami tidak takut sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman di hari ini. Tantangan, masalah, pergumulan pasti bisa kami hadapi bersama Engkau. Itu sebabnya kami mohon pengurapan Tuhan atas setiap kami saat kami baca dengar firman-Mu. Itu kami mengerti, kami pahami, kami simpan di dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita lihat di Matius pasal 7 ayat 12, 13 dan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jalan yang Benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, ayat 14 ini sangat jelas, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini kebanyakan orang lebih suka menempuh jalan yang instan untuk mencapai apa yang ia inginkan. Mereka tidak mau bersusah-susah, mereka tidak mau berjuang, tidak mau membayar harga, tapi berharap segala sesuatu yang diingininya terwujud. Matius pasal 7 ayat 13 yang kita baca tadi, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, begitu pula dalam kehidupan rohani Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen yang hanya berfokus kepada berkat, kesembuhan, mujizat dan sebagainya. Mereka lupa bahwa di dalam Tuhan ada satu hal yang lebih penting. Ini jauh lebih penting, yaitu apa? Proses. Apa Bapak Ibu? Proses. Jadi Tuhan sangat memperhatikan ya ketika kita berada dalam prosesnya Dia. Kalau kita mau mengikuti prosesnya Tuhan, saya pastikan berkat akan mengikuti kehidupan kita. Amin. Ingin menikmati berkat Tuhan dan mengalami penggenapan janjinya dalam hidup ini, maka saya mau katakan, jangan menolak proses dari Tuhan. Buatlah keputusan dan pilihan hidup yang benar. Ingat, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kepada kebinasaan.
lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Sementara ya kan, jalan yang menuju kepada kehidupan itu sempit, ya. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, karena itu mana yang saudara pilih? Jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan, atau jalan yang sempit menuju kepada kehidupan? Pilihan ada padamu. Dan saya mau bilang begini, Bapak Ibu, dengar baik. Pilihanmu hari ini akan menentukan kehidupanmu di masa yang akan datang. Kalau sampai engkau salah dalam menentukan pilihan hidup, akibatnya akan teramat fatal. Akibat yang saudara pilih hari ini akan menentukan, ya kan, sebaik apa hidupmu dan bagaimana keadaan. Karena itu jangan salah pilih, ya. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu apa? Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Saya bisa baca di Ulangan pasal 30 ayat 19. Karena itu Nabi Musa mengatakan, pilihlah kehidupan. Bagaimana itu? Yaitu mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan aturan dan ketetapannya Tuhan. Dan itu tidak mengenakan, ya kan? Memang untuk memiliki kehidupan atau berkat ada harga yang harus kita bayar. Apa itu? Menyalipkan segala keinginan daging, keluar dari zona nyaman. Sebagai orang percaya, kita harus dengan sukarela mengambil keputusan mengikuti jalan Tuhan, sekalipun itu sesak dan sempit. Kita harus mengambil keputusan untuk mengikuti jalan yang ditawarkan oleh Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hendaknya kita mencontohi, meneladani keputusan atau pilihan hidup yang diambil oleh Yosua. Apa itu? Kalau saudara lihat di Yosua pasal 24 ayat 15, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jika kita menempatkan Tuhan dan kehendaknya sebagai yang terutama dalam hidup ini, itulah keputusan dan pilihan hidup yang benar. Dan kita, saudara saya, akan melihat kehidupan dan mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Kadangkala ya beberapa orang takut dan ragu untuk mengambil keputusan karena mereka terkecoh dengan dunia ini atau terbujuk oleh rayuan iblis. Keputusan dan pilihan hidup kita pasti benar jika kita memilih untuk mengikuti Kristus dan melayaninya. Mengapa? Karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Jadi jalan yang Dia tawarkan itu sudah pasti benar. Jangan mengikuti jalan lain yang bukan ditawarkan oleh Dia, ataupun nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Ya kan? Karena itu saya selalu bilang, saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul, sebab nabi dan rasul hari ini punya gelar yang sama, almarhum. Karena itu saya ikut Yesus aja. Amin. Kita ikut Yesus. Yesus pasti membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan Yesus bawa kita ke rumah Bapa, yaitu surga yang kekal.
Dan untuk menikmati segala yang disediakan oleh Bapa, tidak ada jalan lain selain melalui Yesus. Amin. Karena itu, biarlah kita akan senantiasa mengambil keputusan untuk mengikuti jalannya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa jalan yang menuju kepada kehidupan itu sesak dan sempit. Tetapi kami harus ambil keputusan untuk mengikutinya. Sebab luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka kami memilih mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sebab kalau kami memilih jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, kami akan tiba di tempat di mana Engkau berada. Dan di tempat yang Engkau telah sediakan bagi kami. Termasuk juga berkat, pemulihan, mujizat, kesembuhan pasti kami miliki. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada hari ini dalam seluruh aktivitas mereka. Biarlah berkat Tuhan mewarnai kehidupan kami di hari ini. Pertolongan Tuhan sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk